Hai, halo. Balik lagi ketemu dengan saya, Wong Wens. Nah, untuk kali ini ada sedikit berita yang benar-benar mengkhawatirkan, khususnya berita tentang Kota Gunung Stoli terkait berhubungan dengan COVID-19. Pada beberapa hari terakhir ini, bisa dikatakan sekitar seminggu terakhir ini, terjadi lonjakan kasus yang sangat-sangat mengerikan dan belum pernah terjadi di Kota Gunung Stoli, Kepulauan Nias. Bisa dibilang ini adalah rekor baru, dan tentunya saya juga berharap mudah-mudahan ini rekor terakhir, jangan melonjak lagi, mudah-mudahan. Namun itu semua kembali ke kita semua. Kenapa saya bilang rekor? Baik itu rekor dari segi angka kematiannya, dan dari segi rekor yang terkonfirmasi terpapar COVID-19. Dalam tempo waktu kurang lebih 10 hari per tanggal kemarin, itu jadi 10 hari ke belakang, itu kasus kematian berhubungan dengan COVID-19 yang sudah jelas itu ada 7 orang dalam 10 hari. Dan rekornya itu beberapa hari yang lalu, selama 3 hari rekornya ada 5 orang. Ada satu hari di mana yang hari Minggu, di dalam satu hari itu 3 orang. Jadi hari Sabtu ada 1, hari Minggu ada 3, hari Senin ada 1 lagi. Nah, di luar dari itu, melihat perkembangan kasus terkonfirmasi terus bertambah, puluhan kasus, namun baru saja mendapatkan berita resmi dari websitenya pemerintah Kota Gunung Stoli. Sama-sama kita bisa akses bersama. Kali ini kembali mencatat rekor baru, yakni 62 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan. Kalau tidak cepat diambil tindakan-tindakan dari pemerintah, mungkin kondisi kita bisa semakin parah. Mudah-mudahan, saya buat vlog ini bukan untuk membuat satu momok atau menakut-nakuti atau apa, sama sekali tidak. Bisa dilihat dari vlog-vlog saya sebelumnya, sama sekali saya tidak pernah untuk nakut-nakutin. Namun saya selalu menghimbau, mari kita untuk bersama-sama melaksanakan anjuran-anjuran pemerintah, melaksanakan prokes 5M. Saya tidak jabarin lagi. Untuk apa? Untuk kita sendiri. Jangan sampai nanti sudah kena, atau ada keluarga dekatnya kena, atau bahkan terparah sampai ada yang meninggal, baru akhirnya percaya, menyadari, dan segala macam. Tidak susah kok sebenarnya mau pakai masker. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang kain. Bahkan sekarang dianjurkan untuk memakai masker double, 2 lapis. Ada juga kadang yang sampai 3 lapis. Sering-sering konsumsi makanan bergizi, suplemen. Di luar itu sering-sering cuci tangan. Apalagi bagi kalian-kalian yang sehari-harinya mobilisasinya sering ketemu dengan banyak orang. Kalau tidak benar-benar penting, tahan dulu
tahan dulu. Biar ini semua, kondisi ini khususnya lagi di kota Gunung Sitoli, daerah kita, bisa cepat selesai. Tentunya kita mendoakan bukan cuma kota Gunung Sitoli, seluruh pulaunya, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Namun terlalu muluk-muluk jika saya katakan untuk kondisi yang di sana sini. Kita bisa mulai dari yang terkecil, yakni dari rumah kita sendiri. Perkuat prokes, jangan lengah. Ya. Dan kalau sudah saatnya kena, apa mau dibilang, dihadapi. Jangan down, jangan jadi drop, jangan dibawa stres, dijalani dengan semangat, diisi hari-harinya, waktu-waktu isolasinya dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang dapat memberikan keceriaan. Hindari hal-hal yang memberikan kita satu gambaran, video, media atau apapun itu yang membuat kita semakin drop, semakin takut, semakin stres. Karena tidak semua tingkat pemahaman orang, tingkat filterisasi orang itu sama. Ada orang dia bisa filter berita-berita, seburuk apapun berita itu, dia bisa filter dan tidak terimpact ke dia. Ya mudah-mudahan kalau ada yang seperti itu ya oke. Tapi kebanyakan sepertinya tidak. Jadi kurangi melihat hal-hal yang bisa membuat imun kita semakin drop. Khususnya teman-teman yang sudah terpapar dan saat ini sedang menjadi pejuang-pejuang COVID-19. Saya mendoakan semoga kalian semua bisa segera pulih kembali, sehat seperti sedia kala. Dan semoga yang belum kena, tolong benar-benar dijaga. Untuk kota Gunung Sitoli sendiri, minggu ini masuk proses vaksinasi tahap 2, kebanyakan yang tahap 2 ya, yang mana 1 bulan yang lalu itu dilakukan vaksinasi massal di STT, gedung STT itu, kemudian SMA 1, kemudian ada di Kodim, di Polres. Nah, ikuti vaksin kedua, tentunya dengan kondisi yang sehat. Dan karena itu banyak sekali kasus yang terjadi 1 minggu sebelum jadwal vaksin kedua, sampai setelah dia divaksin kedua 1-2 minggu kemudian, itu banyak sekali kasus terjadi. Disayangkan banyak orang yang lengah pada saat sudah divaksin pertama atau setelah divaksin kedua, merasa sudah kebal, merasa sudah antibodinya oke. Tapi sebenarnya berdasarkan banyak penelitian, banyak jurnal, dan juga pada kenyataannya ada begitu banyak yang justru terpaparnya pada momen-momen itu karena kondisi antibodi kita itu belum benar-benar terbentuk sempurna. Jadi sabar, tahan langkahnya. Apalagi kita di Gunung Sitoli, di Pulau Nias, saya udah kasih tahu di vlog sebelumnya, not against penjual durian atau pengusaha durian. Saya sendiri pengusaha durian. Namun ini demi kepentingan bersama. Ini untuk demi kebaikan bersama. Untuk beberapa saat tahan tele-telenya, tahan. Ya, ini demi kebaikan kalian semua. Kembali lagi, saya cuman bisa menghimbau saja. Mau diikuti oke, tidak juga oke. Kembali saya ingatkan, kasus
sudah mencapai rekor sejak adanya kasus corona COVID-19 di seluruh dunia. Untuk kota Gunung Sitoli, Pulau Nias, ini rekornya. 10 hari terakhir, 7 kasus kematian. Kemarin, persis data yang masuk hari ini, 62 orang kasus terkonfirmasi positif. Jadi, baik-baik jaga diri, baik-baik jaga kesehatan, tetap prokes, dan kalau sudah terlanjur kena, terpapar, ini bukan aib. Ini yang penting satu lagi ya, ini bukan aib. Jangan malu kalau kalian terkonfirmasi positif COVID-19. Kalau bisa kita hindari, ya kita hindari. Namun kalau sudah terkonfirmasi, ya apa boleh buat. Dihadapi, dijalani, jangan dibawa stres, jangan dijadiin beban. Ini bukan aib. Oke? Ini bukan aib. Sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat himbauan ini untuk kebaikan kita bersama. Salam dari saya, Wong Wens.